Sebagai seorang guru dan sebagai lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia yang saat ini juga sedang melanjutkan studi di universitas yang sama, yang dimana basicnya itu adalah Universitas Pendidikan. Tentunya penting sekali bagi saya untuk mempelajari ilmu pedagogi karena seorang guru mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai edukator, sebagai pendidik dan pengajar. Guru dikatakan pendidik mempunyai peran dan tugas sebagai yang pertama itu perencana yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai pelaksana atau organizer yang mampu menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana. Yang ketiga, sebagai penilai atau evaluator yang harus mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan pembelajaran. Baik dalam kondisi sebagai pendidik maupun pengajar, seorang guru harus memperoleh pemahaman atau mempunyai pemahaman tentang peran, tugas, tanggung jawab, dan sosok pribadi yang seyoginya dimiliki atau diperankan oleh seorang pendidik, sehingga guru menjadi suri tauladan, motivator, dan pengarah terjadinya perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Untuk itu diperlukan pedagogik atau ilmu mendidik dari seorang guru maupun calon guru. Nah, lalu pekerjaan seorang guru merupakan pekerjaan profesi yang berhubungan dengan manusia, yaitu peserta didik yang bertujuan agar anak didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan menyelesaikan tugas-tugas hidupnya. Untuk menggali dan mengembangkan potensi dari peserta didik tersebut diperlukan keprofesionalan seorang guru. Nah, hal ini tentunya dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu pedagogik. Lalu, hakikat pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia. Nah, sebab subjek pendidikan itu adalah manusia. Oleh karena itu, seorang guru ataupun calon guru harus mengetahui bagaimana mendidik, membimbing, mengajar, melatih peserta didik secara profesional untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Implikasinya bahwa seorang guru maupun calon guru itu harus mempelajari ilmu tentang mendidik, yakni ilmu pedagogik. Nah, jadi dengan mempelajari ilmu pedagogik tentunya akan menjadikan saya sebagai lulusan magister yang lebih baik ataupun berkualitas itu. Karena dengan memiliki bekal ilmu tersebut tentunya nanti saya dapat melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada perkuliahan mata kuliah kajian pedagogik sampai pada pertemuan ke-8 ini banyak yang telah saya pelajari, yaitu mengenai kajian buku Foundation of Education, di mana di sana mempelajari materi tentang motivation, preparation, and condition for entering teacher, lalu ada the teaching profession, lalu ada world roots of American education, dan ada pioneers of teaching and learning. Nah, di mana salah satunya membahas mengenai tentang sistem pendidikan yang ada di Amerika. Lalu juga dipelajari juga tentang pendidikan dalam peradaban masa Cina lampau, pendidikan dalam peradaban Yunani dan Romawi, lalu ada pendidikan dalam masa Mesir kuno. Nah, tentunya hal ini sangat berguna gitu bagi saya sebagai seorang guru yang akan mendidik peserta didik. Nah, karena peserta didik itu kan mempunyai keistimewaannya masing-masing. Nah, dengan apa yang sudah saya pelajari dalam mata perkuliahan kajian pedagogik ini, tentunya saya bisa memberikan pendekatan ataupun metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik.
Pendidikan adalah sebuah proses untuk mewujudkan karakter yang baik, pengendalian diri, kecerdasan, serta berakhlak mulia. Mendidik sebagai ilmu karena isi pendidikan meliputi landasan keilmuan, ilmu bersifat teoritis dan praktis. Sedangkan pendidikan sebagai seni karena meliputi perasaan serta hasil proses pendidikan merupakan sebuah karya yang memiliki nilai. Mengajar juga mempunyai seni yang harus dipahami agar penyampaian materi ajar dapat mudah dimengerti dengan jelas oleh siswa pada saat pembelajaran. Tanpa menggunakan seni saat pembelajaran, maka mengajar tidak dibutuhkan karena akan lebih menarik dan membuat semangat belajar apabila belajar dengan media. Proses pembelajaran di sekolah, praktek pendidikan merupakan suatu paduan dari ilmu dan seni. Nah, karena pada dasarnya selain memiliki ilmu, guru juga diharapkan dapat mengajar dengan kreativitas tinggi dan tentunya kreativitas tersebut mengandung seni. Nah, misalnya dengan cara menyisipkan permainan-permainan kecil, kuis yang didesain semenarik mungkin, membuat nyanyian juga gerakan yang mampu menumbuhkan semangat siswa agar dapat untuk terus bersemangat mencerna ilmu yang disampaikan oleh guru. Contohnya, untuk materi kelas 2 SD tentang konversi satuan panjang, kita bisa memberikan atau menyampaikan materi tersebut dengan menggunakan sebuah lagu, yaitu lagu Naik Delman. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Tiap turun satu tangga dikali 10, tiap naik satu tangga dibagi 10. Tiap turun satu tangga dikali 10, tiap naik satu tangga dibagi 10. Dapat kita bayangkan jika guru-guru hanya menggunakan ilmu saja tanpa adanya kreativitas yang ada, siswa akan mudah merasa jenuh, sehingga materi yang disampaikan oleh guru tidak dapat dicerna ke otak siswa dengan baik pula. Nah, maka dari itu mengajar juga diperlukan seni gitu agar materi pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru dapat mudah dicerna oleh peserta didik. Guru memperhatikan dari pertanyaan serta jawaban siswa yang sepenuhnya serta dengan tegas agar mau menghilangkan kebingungan dari siswa. Lalu guru mau mendengarkan serta memperhatikan semua jawaban dari siswa baik benar maupun salah agar mengukur tingkat dari kepahaman siswa. Lalu guru yang menyajikan kegiatan belajar yang bisa mendorong kerja dengan baik di antara siswa. Lalu yang terakhir, guru menjawab setiap pertanyaan siswa secara tepat, benar serta terbaru berdasarkan dari tujuan pembelajaran serta isi kurikulum tanpa mempermalukan dari mereka. Adalah profesi yang mulia di mata masyarakat, meskipun kesejahteraan guru masih jauh dari kata sejahtera bila dinilai dengan uang. Nah, meskipun ada juga dari para guru yang sudah sejahtera hidupnya, namun itu hanya sebagian kecil bila dibandingkan dengan guru yang belum sejahtera, apalagi guru honorer yang bisa dibilang gajinya pun sangat memprihatinkan gitu bila dibandingkan dengan profesi yang lain. Guru adalah profesi yang mulia yang tidak didapatkan dari profesi-profesi yang lain. Nah, menjadi guru bukanlah profesi yang elit dan mewah serta dipandang sebelah mata karena kurang bergengsi sebagaimana profesi-profesi yang lain seperti dokter, polisi, pegawai bank, dan lain sebagainya. Memilih profesi sebagai guru harus dilandasi semata-mata bukan karena untuk mencari penghidupan gitu, karena
Kalau hanya tujuannya semata-mata uang, kita juga tahu gaji dari guru berapa, apalagi honorer gitu kan. Nah, akan tetapi karena ingin menghidupkan orang lain, keluar dari belenggu kebodohan. Tujuannya menjadi guru atau pengajar bukanlah untuk mencapai status atau kesejahteraan atau materi yang lain gitu. Tugas mendidik adalah tugas yang sangat mulia yang tidak bisa dinilai harganya dengan uang. Nah, juga untuk memberantas buta huruf dan kebodohan. Selain itu, menjadi guru itu sama artinya kita mempunyai peranan penting bagi masa depan. Today you lead the school, tomorrow your student will lead the world. Menjadi guru, maka kita menjadi sosok yang digugu, ditiru, juga menjadi panutan. Karena guru adalah pengganti orang tua siswa di sekolah. Nah, selain ilmu, siswa juga akan mencontoh perilaku gurunya. Guru memiliki peran penting dalam membentuk perilaku siswa ke depannya. Tanpa kita sadari, hal sekecil apapun yang kita berikan bisa berarti sangat besar dan menggiring pada kesuksesan mereka.